Kalau pengen ada. Kalau pengen ada yang boleh kita minta nanti, ada ini kisah lain lagi. Di akhirat itu ada satu orang yang tiba-tiba mendapatkan pahala besar. Lalu bertanya, ini pahala apa? Dijawab, ini pahala sedekah yang kau berikan waktu engkau di dunia itu. Padahal yang ia berikan tidak banyak, hanya berapa persen dari hartanya. Tapi ternyata ditemukan di surga banyak sekali. Lalu dia berkata, ya Allah, kalau seandainya aku tahu begini, niscaya akan aku berikan hartaku semuanya di dunia dulu, agar aku mendapatkan kekayaan di akhirat. Kalau yang ini boleh minta, boleh mencoba. Kalau yang sakit jangan minta-minta ya. Kalau yang ini mah boleh, ya Allah, mumpung kita masih hidup, ayo kita berbuat baik dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Bukan harta saja di sini maknanya, apapun yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa gunakan untuk kebaikan, ayo lakukan, nanti akan menjadi pahala besar nanti di akhirat. Kembali kepada hikmah. Ujian yang Allah berikan kepada seorang yang beriman, harus spontan kita meyakini bahwasanya Allah tidak memerlukan ini. Dan yakin juga bahwasanya karena Allah ingin mengganti yang lebih hebat lagi. Apakah hari ini, esok hari, atau nanti di akhirat. Yang jelas akan diganti oleh Allah. Maka dalam permohonan pun kita juga jangan prasangka buruk kepada Allah. Permohonan di balik musibah yang Allah timpakan. Mungkin ada seorang ditimpa musibah lalu dia memohon kepada Allah, angkat musibah kami Allah. Ternyata belum diangkat, jangan prasangka buruk. Bukan belum diangkat oleh Allah, telah Allah siapkan jawabannya atau ijabah, pengkabulan doa tersebut. Kan ada macam-macam. Ada di saat seorang hamba memohon kepada Allah, lalu Allah beri seperti yang ia minta. Kalau kena musibah spontan diangkat, ada. Tapi ada yang Allah beri bukan seperti yang ia minta. Ada orang memohon kepada Allah, kemudian Allah beri, tapi tidak seperti yang ia minta. Allah beri dalam bentuk yang berbeda, yang lebih ia perlukan daripada yang ia minta. Karena kadang kebodohan seorang hamba mintanya kurang penting. Cuman Allah kabul dan beri sesuatu yang lainnya yang lebih penting, yang lebih ia butuhkan. Nah ini, tetap husnudzan kepada Allah. Jadi kita kadang minta begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah minta. Tapi tidak diberi oleh Allah dalam bentuk ini, diberi yang lainnya. Nah, ada yang lebih dahsyat lagi, ternyata pengkabulan doa kita, pengkabulan doa tersebut Allah berikan di saat nanti di akhirat. Inilah yang menjadikan orang itu berkata juga di akhirat, ya Allah, jika demikian kenapa tidak engkau tunda dulu permohonanku agar tidak kau beri di dunia, biar kau beri di akhirat saja, karena begitu agungnya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat nggak ada bandingannya, nggak bisa dibanding dengan dunia. Nah, kembali kepada musibah. Tetap kita minta, ya Allah jauhkan kami dari musibah. Jangan sok ya minta musibah. Kalau minta yang baik-baik. Nabi Yusuf saja ngomong, ya Allah lebih baik penjara bagi saya lebih menarik daripada harus nuruti. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Kalau ngomong yang baik. Ada orang ngomongnya tuh doanya pada Allah, marah, ya Allah sudah kau beri harta banyak tapi tidak kau beri anak. Mending kau beri anak, nggak kau kasih duit, nggak apa-apa. Nyungsep betul, awas hati-hati. Kalau ngomong yang baik. Kalau ngomong kepada Allah yang baik, jangan biasa ngomong yang tidak baik. Kalau ngomong kepada Allah yang baik, nggak boleh marah doa kepada Allah. Mungkin ada orang diberi karunia harta melimpah, tapi belum dikarunia anak. Kalau mohon yang benar, ya Allah, engkau maha kuasa memberikan kepadaku kekayaan. Dan engkau maha kuasa memberikan kepadaku anak. Begitu. Jangan doanya marah. Nah, ini. Dan semua musibah yang Allah timpakan harus langsung kita punya kesadaran bahwasanya Allah akan mengganti. Ini termasuk husnudzan kepada Allah. Apapun, ayam mati. Ayam mati. Langsung ngomong sama istri, bah ayamnya mati. Oh iya, berarti mau diganti langsung oleh Allah. Mau diganti lagi oleh Allah. Dan terus biasakan seperti itu. Pertama, hati kita akan terhibur. Hati kita akan mudah terhibur dengan hal-hal yang dengan cara semacam itu. Dan lebih dari itu akan mendapatkan betul janji dari Allah. Allah kan tidak ingkar janji. Bahkan disebutkan bahwasanya ibadah itu hitungannya itu ada. Dilipatkan 10 kali, 700 kali dan segalanya.
kecuali kesabaran atas musibah atas musibah yang Allah timpakan kepadanya, dikatakan bahwasanya pahalanya apa? Terserah engkau wahai hambaku, kau minta aku. Mari kita tengok diri kita sendiri, apa sih musibah yang Allah timpakan kepada kita? Ada sesaat badan diuji oleh Allah dengan dikurangi kesehatan, ada rizki yang dikurangi, atau ada macam-macam yang lainnya. Tapi mari kita bergegas, ingat kepada Allah bahwasanya Allah tidak menginginkan itu semuanya. Allah tidak punya hajat, tidak perlu kepada itu semuanya. Akan tapi karena Allah ingin memberi kepada kita sesuatu lebih gede lagi. Termasuk beberapa waktu yang lalu ada dari pejuang yang anaknya kembali kepada Allah, anaknya diambil, ada yang masih baru lahir 2 minggu, ada yang 2 bulan, beberapa hari kemarin 2 bulan. Ada juga anak santri yang ibunya kembali kepada Allah. Itu semua kan musibah. Akan tapi hendaknya siapa yang tertimpa musibah langsung kembali kepada Allah. Allah telah menyiapkan dengan lebih hebat lagi. Ibundanya yang telah kembali dari anak-anak kami, ibundanya kembali kepada Allah husnul khotimah, mendapatkan kebahagiaan. Adapun yang mengurusi anak ini siapa? Allah yang akan mengurusi, langsung kembalilah kepada Allah. Jika ayahku kembali, ibundaku kembali, aku yakin yang ngurusi aku adalah Allah. Karena Allah sayang kepada ibundaku, akan dimuliakan di alam barzah. Itu saja. Tidak boleh menjadi terpuruk, lalu berkata siapa yang ngurusi aku, siapa yang biayai aku, siapa, oh tidak. Yang ngurus kita adalah Allah. Bergegas seperti itu. Karena dengan husnudzan seperti itulah akan datang pertolongan dari Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana seorang hamba mendugaku. Kalau menduga baik, Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Nah, di pungkasan hikmah, tabah dan berprasangka baik, tabah atas musibah dan berprasangka baik adalah kunci untuk menggapai pengganti. Baik pengganti yang seketika atau esok hari atau nanti di akhirat. Tapi kalau orang tidak sabar dengan ujian dari Allah, maka ketahuilah musibah akan tetap sebagai musibah. Tidak akan berubah menjadi sebuah karunia di akhirat nanti. Bahkan kadang ada orang diuji oleh Allah dengan musibah, marah kepada Allah, seolah-olah Allah tidak pernah berkasih sayang kepadanya. Bahkan ketidaksabarannya itu akan berpengaruh kepada perilakunya kepada sesama manusia. Diuji oleh Allah dengan ujian kefakiran misalnya, dia malah mencuri. Bukan meningkatkan kesabarannya agar dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan janji-janji dari Allah. Diuji dengan sakit, kadang malah tidak tabah. Naudzubillah, ada yang karena sakit dia terasa sakit sampai dia membunuh dirinya. Atau mendapatkan musibah apa saja sampai dia bunuh diri dan seterusnya. Itu berarti dia tidak tabah dan tidak mendapatkan kemuliaan. Musibah tetap menjadi musibah, bahkan akan lebih besar lagi musibah yang akan mereka rasakan. Mari memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia segala kebaikan. Ya Allah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dengan segala kebaikan. Dan kalau kita mendapatkan musibah, mintalah kepada Allah, ya Allah, angkat musibah dari kami, ya Allah. Ganti dengan karuniamu, ya Allah. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu ada wabah corona, ya Allah, angkat corona dari kami, ganti dengan rahmat dan kasih sayangmu. Dan minta kepada Allah untuk diangkat. Minta boleh kita. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari malapetaka dan musibah, sah. Dan Nabi mengajarkan juga kita minta seperti itu. Minta kita dijauhkan dari musibah, sah-sah saja. Dan kalau ketiba musibah, baru kita tata kesabaran hati kita. Bukan marah kepada Allah, bukan kita mencaci Allah, bukan tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Maka dengan kunci semacam itu, maka ketahuilah bahasanya musibah itu ternyata zahirnya saja musibah. Pada hakikatnya bagi orang beriman tetap menjadi karunia. Sebab hitungan kita bukan hari ini. Seperti halnya, mohon maaf, kalau kita bekerja, kalau kita disuntik berobat, disuntik itu kan sakit. Tapi kenapa orang malah datang ke dokter agar ditusuk? Karena dia berharap di balik suntik ini nanti akan sehat. Makanya dia menyerahkan badannya untuk disuntik. Dan dia tabah. Termasuk di operasi
Dia bayar karena berharap dibalik dioperasi ini akan ada kesembuhan. Kenapa kok begitu mudahnya orang melakukan yang demikian? Karena ada prasangka di dalam dirinya bahwasanya setelah disuntik obat dia akan sembuh. Ini yang harus kita kembangkan makna ini. Begitu juga dengan Allah, seharusnya kita harus punya keyakinan bahwa kalau Allah memberikan kepada kita sakit, ujian sakit, maka sesungguhnya nanti kita akan dapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa di akhirat nanti. Jadi kita pun harus berpikir jangka panjang. Ada kehidupan setelah kehidupan saat ini. Sehingga setelah itu tidak ada orang yang berkeluh kesah atas musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ia di saat mendapatkan musibah, ia berusaha, tapi tidak berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh kesah, karena mengerti, di balik ini semua ada karunia agung dari Allah nanti di akhirat. Bahkan bukan saja di akhirat, sebelum di akhirat, kadang di dunia pun sudah diberi oleh Allah. Maka yang mendapatkan musibah, jadikan musibah tersebut bekal untuk mengadu kepada Allah. Ya Allah, dengan sakit yang kau timpakan kepadaku ini, ya Allah, angkat putraku, ya Allah. Ya Allah, dengan ujian yang kau timpakan kepadaku ini, ya Allah, angkat saudara-saudaraku, ya Allah. Ya Allah, karena musibah. Jadi kita ngadu kepada Allah dengan bekal itu. Kan Allah yang menyebutkan, Allah itu dengan orang yang sakit, Allah dengan orang yang diuji. Ana indal munkasirati qulubuhum, yang diuji oleh Allah dengan Allah. Maka kami himbau kepada siapapun yang hari ini mungkin mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, Anda diuji dengan sakit, Anda diuji musibah, doakan kami, doakan para santri, doakan para pejuang, karena doa Anda dikabul oleh Allah. Ya Allah, dengan musibah yang kau timpakan kepada kami ini, ya Allah, berikan kebaikan kepada tetanggaku itu, ya Allah, berikan kepada saudaraku itu, ya Allah, kebaikan kepada. Maka dengan panjatan doa semacam itu akan dikabul oleh Allah untuk orang-orang yang Anda maksud. Lebih dari itu, Anda yang akan mendapatkan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Dan ketahuilah, dan itu menunjukkan juga kalau Anda ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada Anda tentang sebuah musibah. Imbalannya apa? Allah akan angkat musibah, Allah akan ganti dengan pahala, kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah mengangkat musibah dari kita, dan Allah ganti dengan nikmat. Dan apapun yang telah Allah karuniakan kepada kita dari nikmat-nikmat, semoga Allah mudahkan kita untuk kita mensyukurinya, sehingga kita bisa benar-benar selamat di saat diberikan musibah, segera diangkat oleh Allah, tabah di saat diberi oleh Allah nikmat, segera bersyukur sehingga terus akan bertambah nikmat tersebut, bahkan bukan sekedar bertambah, dan akan abadi kelak di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Yang sakit, hadirkan. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sempit rezeki, semoga Allah lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang saudara atau kerabat yang ada meninggal, semoga Allah ampuni dan Allah muliakan. Dan yang ditinggal diberi ketabahan. Dan semua yang mendapatkan musibah-musibah, semoga Allah ganti dengan karunia, Allah ganti dengan nikmat, dan musibah itu akan menjadi pahala yang berlipat-lipat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita semuanya. Allah menjaga para pejuang semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu di dunia dalam kebaikan, dan kelak bertemu di surga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.